Inflasi Indonesia kembali melesat pada periode Juli 2022. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatatkan inflasi secara tahunan mencapai level tertinggi sejak Oktober 2015. Kepala BPS Margo Yuwono menyebutkan jika inflasi Juli secara bulanan tumbuh 0,64%. Sementara, secara tahunan, inflasi tercatat 4,95% atau merupakan tertinggi dalam 7 tahun. Inflasi terjadi di 90 atau seluruh kota, dengan inflasi tertinggi berada di Kendari 2,27%. BPS mencatat, inflasi yang melesat ini merupakan andil dari kenaikan harga komoditas seperti cabai merah, bawang merah, cabai rawit, serta tarif angkutan udara dan bahan bakar rumah tangga, termasuk tarif listrik. Indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah bergerak tidak sejalan pada perdagangan di hari pertama bulan Agustus 2022. IHSG ditutup di zona hijau menguat 0,25% ke level 6.968. Sepanjang hari, IHSG bergerak di teritori positif. Berbeda dengan IHSG, nilai tukar rupiah tampak tak bertenaga dan berada di level 14.870 per dolar AS, melemah 0,27%. Hal ini sejalan dengan data inflasi yang baru dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Tingginya inflasi bisa membuat daya beli masyarakat tergerus dan berdampak negatif ke pertumbuhan ekonomi. Apalagi Bank Indonesia masih enggan menaikkan suku bunga. Alhasil, rupiah pun tak bertenaga. Aktivitas manufaktur Indonesia kembali bergairah pada Juli 2022. Hal ini didorong oleh kondisi ekonomi yang membaik. Untuk periode Juli 2022, PMI Manufaktur Indonesia ada di angka 51,3, naik 1,1% dibanding bulan sebelumnya. Angka di atas 50 menunjukkan dunia usaha dalam fase ekspansi, sementara di bawah 50 mengindikasikan adanya kontraksi. Peningkatan aktivitas manufaktur Indonesia didorong oleh permintaan baru yang lebih tinggi. Permintaan baru pada seluruh sektor produksi barang naik dibanding Juni, didukung oleh pesanan domestik. Sementara dari pasar ekspor terjadi penurunan dalam 2 bulan terakhir. Ekonom senior S&P Global Market Intelligence Ian Jones mengatakan kabar gembira bagi produsen karena tekanan harga berkurang pada bulan Juli. Beban biaya dan harga jual keduanya naik pada kisaran lebih lambat selama setahun lebih, menghilangkan beberapa kekhawatiran perusahaan. Namun, Jones mengingatkan resiko kenaikan harga masih tetap ada karena biaya BBM dan bahan baku terus mendorong inflasi. PT Pertamina belum membatasi pembelian bahan bakar minyak subsidi Pertalite dan solar menggunakan My Pertamina mulai Senin 1 Agustus 2022. Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan pihaknya masih menunggu hasil revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Meski demikian, ia menghimbau agar seluruh pengguna Pertalite dan solar yang merasa berhak untuk menggunakan BBM subsidi tersebut bisa mendaftarkan kendaraannya. Pertamina Patra Niaga telah mencatat masyarakat yang telah mendaftar melalui website My Pertamina sebanyak 400.000 kendaraan. Sementara itu, per Juni 2022, realisasi konsumsi BBM solar mencapai 8,3 juta kiloliter dengan kuota 14,9 juta kiloliter. Sedangkan konsumsi Pertalite mencapai 14,2 juta kiloliter dengan jumlah kuota 23 juta kiloliter. Aktivitas pabrik China kembali berkontraksi secara tak terduga akibat peningkatan kasus COVID-19 pada Juli 2022. Ditambah prospek pasar global yang makin suram sehingga membebani permintaan. Biro Statistik Nasional atau NBS mencatat PMI manufaktur Cina turun dari 50,2 pada Juni 2022 menjadi 49,0 pada Juli 2022. Ahli statistik senior NBS, Zhao Qinghe, mengatakan realisasi ini terendah dalam 3 bulan terakhir. Zhao menyebut
kontraksi berkelanjutan terjadi pada industri padat energi seperti bensin, batu bara kokas, dan logam besi, sehingga berkontribusi besar pada penurunan PMI manufaktur di bulan Juli 2022. Bahkan, sub-indeks untuk output dan pesanan baru masing-masing turun 3 poin dan sekitar 2 poin di bulan Juli. Aktivitas lockdown membuat kepercayaan konsumen yang melemah, sehingga kemungkinan akan membuat pemulihan ekonomi China lebih lambat. Sampai saat ini, pabrik-pabrik di China terus bergulat dengan harga bahan baku yang tinggi, yang menekan margin keuntungan karena prospek ekspor tetap diselimuti kekhawatiran resesi global.